Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dial Fajri, NPM J1C0 Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal 8.4, itu tentang pembelian saham treasury oleh PT Anak kepada PT Induk. Oh iya, untuk teman-teman semua, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta SE MSI AKSIE. Nah, saya harap untuk teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Selamat menyaksikan video ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke soal 8.4. PT Induk membeli 640.000 lembar saham dari 800.000 lembar saham yang beredar pada PT Anak pada 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 960 juta rupiah, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih pada PT Anak. Nah, komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 800 juta dan 400 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal par, yaitu Rp1.000. Maka pada tanggal 1 Juli 2015, PT Anak membeli saham treasury sebanyak 160.000 lembar saham dari PT Induk seharga Rp1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba selama tahun 2015 sebesar 60 juta dan itu termasuk pada laba sebelum 1 Juli 2015 atau sebelum penerbitan saham treasury sebesar 25 juta dan mengumumkan dividen sebanyak 40 juta rupiah dan termasuk dividen sebelum 1 Juli 2015 sebesar 15 juta rupiah. Nah, dalam soal ini diminta yang pertama, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas transaksi saham treasury sebesar tanggal 1 Juli 2015. Yang kedua, buatlah jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, itu kita cari hasil operasi dan dividen yang dibagikan oleh PT Anak selama tahun 2015. Maka didapatlah data sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Itu ada kolom laba dan dividen pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember pada tahun 2015. Nah, pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu laba yang dihasilkan sebesar 25 juta. Dan pada 1 Juli sampai dengan 30 Desember laba yang dihasilkan itu sebesar 35 juta. Total pada tahun 2015 ada 60 juta laba yang dihasilkan. Selanjutnya ada dividen, itu pada 1 Januari sampai 30 Juni itu sebesar 15 juta, dan pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu sebesar 25 juta, totalnya 40 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai ekuitas PT Anak 1 Juli 2015, yaitu yang pertama ekuitas 1 Januari itu bernilai 1.200.000.000 rupiah. Nah, laba sebelum diterbitkan saham treasury itu sebesar 25 juta dan dividen sebelum saham diterbitkan yang saham treasury itu sebesar 15 juta. Maka didapatlah hasil dari penjumlahan itu sebagai ekuitas pada 1 Juli yaitu sebesar 1.210 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan presentasi kepemilikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semuanya, itu ada tabel tentang kepemilikan dari PT Induk. Di sana ada jumlah saham yang beredar dan persentase dari saham yang dimiliki oleh PT Induk. Bisa dilihat yang pada kolom pertama itu ada kepemilikan saham sebelum penambahan. Nah, di sini PT Induk memiliki sebanyak 640.000 lembar saham. Dari saham yang beredar itu totalnya 800.000 lembar. Nah, artinya di sini PT Induk memiliki sebesar 80% kepemilikan. Selanjutnya, setelah dilakukan pembelian saham treasury oleh PT Anak, maka di sini sebesar 160.000, maka di sini kepemilikan saham setelah penambahan itu dari PT Induk berkurang sebanyak 160.000 lembar. Jadi totalnya adalah 480.000. Dan saham beredar juga di sini berkurang sebanyak 160.000 lembar.
Jadinya totalnya adalah 640.000 lembar. Nah, bisa dilihat ada penurunan porsi kepemilikan. Hal itu terjadi karena saham itu karena pembelian saham treasury oleh PT Anak, maka porsi kepemilikan PT Induk itu menurun dari yang awalnya 80% menjadi 75%. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan. Selanjutnya, pembelian saham treasury tersebut akan menurunkan nilai ekuitas PT Anak senilai 192 juta rupiah. Nah, nilai ini didapat dari, kan tadi pada soal kita temukan bahwa harga dari saham treasury itu per lembarnya Rp1.200. Nah, di sini PT Anak itu membeli sebanyak 160.000 lembar. Jadi tinggal dikalikan aja, maka didapat hasilnya sebanyak 192.000 lembar rupiah. Nah, di sini jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat pembelian saham treasury itu adalah pada 1 Juli 2015, PT Anak mencatat saham treasury sebesar 192 juta rupiah pada debit dan kas di kredit sebanyak 192 juta rupiah. Nah, selanjutnya, jika PT Induk mencatat dengan metode ekuitas, maka dengan turunnya persentase kepemilikan PT Induk dan juga berkurangnya ekuitas PT Anak, menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Maka perhitungan atas penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, itu ada perhitungan nilai tercatat investasi. Di sini terdapat saham biasa pada sebelum diterbitkan saham treasury itu sebesar 800 juta rupiah, dan setelah itu juga sama, nilai nominalnya sebesar 800 juta rupiah. Saldo laba juga sama antara sebelum saham treasury dan setelah pembelian saham treasury. Yang berbeda sini karena adanya pembelian saham treasury, yang tadi totalnya, karena adanya pembelian saham treasury, maka pada kolom setelah ini kan ada totalnya 150 juta rupiah. Maka di sini perbedaan jumlah yang sebelum pembelian itu terdapat sebanyak 1.210 juta, maka dikurangi dengan 192 juta rupiah menjadi 101.018 juta rupiah. Nah, di sini juga kepemilikan saham seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat penurunan porsi, yaitu dari 80% menjadi 75%. Maka nilai tercatat investasi itu sebanyak 968 juta, itu sebelum dilakukannya pembelian saham treasury, dan yang kedua itu setelah pembelian saham treasury itu nilai tercatat investasinya sebesar 763 juta 500 rupiah. Nah, di sini terdapat selisih sebesar 204 juta rupiah 500 ribu rupiah, 204 juta 500 ribu rupiah. Nah, selisih 204 juta 500 ribu rupiah disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi, dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang diterima sebesar 192 juta rupiah tadi tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi pada ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Nah, jurnal yang dicatat oleh PT Induk atau penjualan tersebut adalah kas bertambah sebesar 192 juta rupiah, dan ekuitas atau tambahan modal bagi PT Induk itu bertambah sebesar 12 juta 500 rupiah, dan pada investasi pada PT Anak sebesar 204 juta 500 ribu rupiah di posisi kredit. Nah, itu tadi untuk pembahasan soal yang pertama mengenai jurnal pada tanggal 1 Juli 2015. Selanjutnya, pada bagian kedua, itu soalnya buatlah jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Nah, perhitungan nilai tercatat investasi. Ini sama seperti yang tadi, yang di bagian 1. Kita lanjut aja. Nah, ini perhitungan jurnal eliminasinya. Di sini ada kolom rasio, PT Induk, kepentingan non pengendali, saham biasa, saham treasury, dan saldo laba. Jadi saldo 2 Januari 2015 itu rasio kepemilikan 80% PT Induk dan 20% kepentingan non pengendali. Nah, PT Induk dari 80% itu tercatat sebesar 968 juta saldonya, dan kepentingan non pengendali itu 242 juta rupiah. Dari total saham yang beredar itu 800 juta. Di sini belum ada pembelian saham treasury karena masih pada tanggal 2 Januari.
dan saldo laba itu 410 juta. Nah, laba sebelum 1 Juli itu pada PT Induk 20 juta dan kepentingan non pengendali 5 juta, jadi totalnya 25 juta. Selanjutnya dividen sebelum 1 Juli. PT Induk membagikan 12 juta rupiah dan kepentingan non penggali itu 3 juta. Totalnya 15 juta. Nah, karena dividen ini dibagikan, maka dia akan menjadi pengurang. Nah, jadi pada saldo 1 Juli itu kan PT Induk memiliki 900, jadi setelah dikurang yang awalnya 9 saldonya itu 968 juta, karena ada pembagian dividen dan penerbitan pembelian saham treasury pada 1 Juli, itu menjadi saldonya 976 juta. Dan kepentingan pengendali yang seawalnya 242 juta dikurang dengan 3 juta, jadi 200, ya, menjadi 244 juta. Nah, saham biasa sama, dan saldo laba juga di sini berubah. Yang awalnya sebesar 435 juta, itu didapat dari 410 juta ditambah dengan 25 juta, dan adanya pembagian dividen sebesar 15 juta, maka total saldo laba pada 1 Juli itu sebesar 420 juta rupiah. Nah, karena adanya pembelian saham treasury dari PT Anak pada PT Induk, maka porsi kepemilikan di sini berubah. Yang awalnya 80 banding 20 menjadi 75 berbanding 25%. Yang artinya di sini laba bersih itu pada PT Induk 26.250.000 rupiah, dan kepentingan pengendali itu memiliki 8.750 juta, dan saldo laba di sini sebesar 35 juta. Dividen, pembagian dividen pada PT Induk itu 18.750.000. Kepentingan non pengendali itu 6.250.000, dan di total dapatlah saldo dividen pada 1 Juli itu sebesar 25 juta rupiah. Saham treasury. Nah, di sini ada pembelian saham treasury. Ya, dikurangi 204 juta rupiah. Dan kepentingan non pengendali itu bertambah karena dia melakukan pembelian saham kan. Kalau yang di PT Induk dia berkurang karena PT Induk menjual saham treasury-nya. Nah, di kepentingan non pengendali itu bertambah sebesar 12 juta rupiah. Dengan total saham treasury sebesar 192 juta rupiah. Jadi saldo pada 31 Desember 2015 dengan porsi kepemilikan 75 banding 25, PT Induk memiliki sebesar 779.500.000 rupiah, dan kepentingan non pengendali itu memiliki saldo sebesar 258.500.000 rupiah, dengan saham biasa itu dengan nominalnya itu 800 juta. Nah, di sini ada kolom saham treasury berkurang sebesar 192 juta rupiah, dan saldo laba akhirnya sebesar 430 juta. Totalnya. Nah, ini bisa dilihat jurnal eliminasi. Saham biasa itu 800 juta, saldo laba 430 juta, bagian laba PT Anak itu 46.250.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 13.750.000, pada dividen sebesar 40 juta rupiah, saham treasury sebesar 192 juta rupiah, investasi pada PT Anak 779.500 rupiah, dan kepentingan non pengendali sebesar 258.500 rupiah. Nah, itulah pembahasan mengenai soal 8.4 pembelian saham treasury oleh PT Anak kepada PT Induk. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau beberapa pemahaman yang masih sulit dimengerti, saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang nonton video ini. Saya harap untuk video-video berikutnya saya bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam video ini, dan akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.